Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Nurfadila dari 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Baik, pengertian jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang punya asal, struktur, dan fungsi yang sama. Tumbuhan terdiri atas dua jaringan, yaitu pertama jaringan meristem dan jaringan dewasa. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Pengertian dan ciri jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, yaitu pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan juga volume. Ciri-ciri jaringan meristem yang pertama yaitu terdiri atas sel-sel muda yang aktif, membelah, dan berukuran kecil. Yang kedua, bentuk selnya bulat, lonjong, kuboid atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Yang ketiga yaitu selnya memiliki banyak protoplasma. Yang keempat, vakuola selnya sangat kecil dengan plastida yang belum matang atau proplastida. Sebenarnya banyak ciri-cirinya, tapi di sini saya hanya menjelaskan beberapa. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan meristem, yaitu berdasarkan posisinya ada meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang atau tinggi pada tumbuhan, baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal akar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Ada dua teori yang berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh, yaitu teori tunika corpus dan teori histogen. Teori tunika corpus. Teori ini dikemukakan oleh Smith. Menurut teori ini, titik tumbuh terdiri atas dua lapisan, yaitu sebagai berikut. 1. Tunika merupakan lapisan pinggir yang terdiri atas satu atau beberapa lapis sel yang berukuran relatif kecil. Tunika mengalami pembelahan ke arah lateral atau samping dan akan berdiferensiasi menjadi epidermis. 2. Korpus merupakan bagian pusat dari titik tumbuh yang terdiri atas sel yang berukuran relatif besar. Korpus mengalami pembelahan ke segala arah dan akan membentuk seluruh jaringan selain epidermis. Yang kedua, teori histogen yang dikemukakan oleh Hans Stein. Menurut teori ini, titik tumbuh dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu sebagai berikut. 1. Dermatogen merupakan lapisan luar yang akan berkembang menjadi epidermis. 2. Peribelum merupakan lapisan tengah yang akan berkembang menjadi korteks. 3. Plerom merupakan lapisan dalam yang akan berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Selanjutnya yaitu meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem interkalar dapat ditemukan pada pangkal ruas batang tumbuhan golongan rumput-rumputan, beberapa anggota spesialis dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae, serta paku ekor kuda Ecosystem sp. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan primer. Yang berikutnya itu meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah cambium gabus atau velogen dan cambium vasculer atau cambium pembuluh. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Berdasarkan asal-usulnya, ada promeristem, yaitu pada fase embrio, tumbuhan sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah berupa premeristem atau meristem primordial. Premeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Selanjutnya yaitu meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan premeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Selanjutnya yaitu meristem sekunder. Merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder
berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Next, kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan flum. Kambium ini ditemukan pada tumbuhan, dikotil, gymnospermae, dan beberapa monokotil seperti agave, aloe, yucca, dan dracaena. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah besar. Aktivitas kambium vaskuler ke arah luar akan membentuk flum atau pembuluh tapis, dan ke arah dalam akan membentuk xilem atau pembuluh kayu. Next, kambium gabus atau velogen. Kambium gabus atau velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Kambium ini terletak di bawah epidermis, batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Pada umumnya, velum merupakan sel-sel mati, sedangkan veloderm merupakan sel-sel hidup. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Pada jaringan meristem tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa. Akan tetapi, keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.